أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب المؤمنين الذين يعملون الصالحات البرنامج الثالث الكلمات الأولى من مدير المعهد نور الرجاء على أستاذنا الفاضل كريم طه المستسعد فليتفضل سيادته مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan Habib Haikal yang sudah berkenan hadir di pesantren ini. Ahlan wa sahlan berkunjung keberadaan mahasiswa. Yang saya hormati pimpinan pesantren Nur Al-Arabiyah Al-Hajj Firman Istimas. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Buya Tamrin Munti. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah pesantren Nur Al-Arabiyah. Yang saya cintai anak-anakku sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat badan, dapat kita bertemu dengan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Itulah doa kita di penghujung Ramadan tahun lalu. Kita berdoa, ya Allah, berkahi umur kami, panjangkan umur kami. Kami cinta dengan Ramadan. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada Ramadan tahun ini. Salawat beriring salam kita aturkan hari baru besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita mengangkat anak kita berdoa mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang saya akan berdiri di sini, mungkin nanti akan diulas panjang lebar bagaimana Al-Quran Allah turunkan, bagaimana kita pentingnya dengan Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat. Insya Allah nanti akan panjang lebar akan diberikan ceramah kita oleh Al-Habib Haikal. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di sini mendapatkan keberkahan bagi pesantren kita, dijadikan pesantren kita pesantren yang berkah dengan hadirnya Habib di pesantren ini. Saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. التوجيهات والرسالة عن نور القرآن الكريم في أستاذنا وحبيبنا وذريات رسولنا صلى الله عليه وسلم الحبيب أيها العلم ثم دعاؤه ولنتفضل سيادته. إن شاء الله.
Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. المكرم المحترم رئيس المؤسسة الأستاذ حاجي فرمان شاه وكذلك المحترم المكرم جميع الأساتذة والأساتذة وكذلك نحبكم جميعا الطلاب في معهد نور الراضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وفي مجلسنا وفي شهرنا هذا شهر رمضان وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا في هذا الشهر بزيادة العمل وزيادة البركة وكذلك mudah-mudahan إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يختم لنا في شهر هذا مع المغفرة والرحمة وعتق من النار آمين يا رب العالمين. Saya bingung ini, kalau MC-nya pakai bahasa Arab nggak enak pula kalau nggak pakai bahasa Arab. Atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia saja? Boleh bahasa Arab? Ha? Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di hari-hari yang penuh keberkahan, hari-hari yang penuh dengan rahmat, di bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang menjadi satu kesempatan bagi orang-orang mukmin untuk memanfaatkan bulan ini sebagai banyaknya tambahan amal untuk menjadi bekalnya nanti di yaumil qiyamah, karena di bulan Ramadan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal apapun, baik itu amalan sunnah ataupun amalan fardu, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka jangan heran dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'laman nas ma fi Ramadan latamannawna anna kulla syahrin Ramadan." Kalaulah manusia itu tahu hakikat sebenarnya yang telah Allah berikan atau apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka tidak ada di antara kita semua kecuali menginginkan setiap bulan kalau bisa bulan Ramadan saja. Jangan ada bulan-bulan yang lain, maunya Ramadan. Habis Ramadan, Ramadan lagi, bukan bulan Syawal. Habis ini Ramadan lagi. Kenapa? Begitu besarnya fadilah, begitu besarnya rahmat, begitu besarnya maghfirah, begitu besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita. Mudah masuk bulan suci Ramadan, baru pertengahan udah kepikiran
kapan siapnya? Kok nggak habis-habis bulan Ramadan? Ya. Ada yang baru masuk hari pertama, hari kedua, baru masuk hari kedua, alhamdulillah nggak terasa Ramadan 28 hari lagi. Udah dihitung Ramadannya tinggal beberapa hari lagi. Yang difikirkan gimana cara cepat-cepat bisa keluar daripada Ramadan. Ya, berbeda terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, yang dirasakan oleh sahabat Nabi Muhammad, yang dirasakan oleh para ulama, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tadi dikatakan kalau mereka tahu, kita ini manusia ini tahu, ya maka akan meminta setiap bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan ya kita tidak termasuk, walaupun mungkin berat untuk mengakui, mengharapkan setiap bulan adalah bulan Ramadan, tapi jangan sampai kita ini termasuk daripada golongan yang sekiranya minta cepat-cepat Ramadan itu keluar. Karena ini merupakan dosa yang besar. Di antara dosa yang besar dikatakan oleh para ulama adalah yatamanna khuruju Ramadan. Pengen cepat-cepat daripada keluar daripada bulan suci Ramadan. Wal a'yadu billah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya kita sudah berada hari ini di tanggal 18, kemarin tanggal 17. Dan insyaallah masih ada beberapa hari lagi. Dan jangan kendorkan semangat. Jangan turunkan semangat kita. Karena sebentar lagi kita akan masuk daripada inti bulan suci Ramadan. Inti Ramadan itu bukan di awal-awal. Inti Ramadan bukan di pertengahannya. Inti Ramadan nih sebentar lagi 18, 19, 20, masuk malam ke-21, kita sudah berada di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Maka itulah inti daripada bulan suci Ramadan. Kembali lagi, orang-orang yang beriman kepada Allah kalau sudah masuk pada intinya, maka lebih berusaha lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau imannya masih berkurang, ya banyak kejadian kayak orang zaman sekarang. Awal-awal Masya Allah semangatnya ibadah luar biasa. Mana-mana kampung, mana-mana masjid, ya rata-rata di masjid-masjid di luar-luaran sana, malam pertama, malam kedua, malam ketiga pasang tenda. Masjidnya nggak muat, jalanan harus ditutup setengah biar bisa orang sholat taraweh. Hari kedua BKM masjid mau cabut tenda, kata BKM, kata orang tenda, tunggu aja Pak, 3 hari biasanya masih dipakai, hari keempat nanti baru cabut. Udah nggak ada lagi yang sholat sampai di jalan. Masjid pun udah susah, mau penuhnya lagi udah susah. Apalagi hari-hari terakhir, khalas, klasemen berubah. Ya, yang sekarang AC Milan dengan Inter Milan lagi berusaha untuk memperebutkan juara Liga Scudetto. Nah, begitu juga antara masjid dengan restoran, masjid dengan pasar lagi memperebutkan klasemen sementara. Di hari-hari pertama masjid menang, peringkat pertama, juara 1, poinnya banyak. Di hari-hari pertengahan semisal ini udah mulai agak berimbang antara masjid dengan pasar. Nah, sebentar lagi masjidnya sudah kalah nafas, pasar-pasar, mal-mal yang ramai, masjidnya mulai ditinggalkan. Taraweh ma'as salamah, khalas. Nanti jumpa kapan? Nanti Ramadan awal-awalnya lagi. Begitu juga awal-awal semangat baca Quran. Wah, ini niat saya nih setiap hari insya Allah 1 juz, 2 juz, 3 juz setiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih bertahan, hari keempat mulai loyo, yang 3 juz jadi 2 juz. Yang udah mulai sakit pinggang, duduk lama-lama nggak kuat, yang udah mulai mata agak-agak rabun, ada saja alasannya. Sampai di pertengahan Ramadan yang bersisa bukan lagi 3 juz tapi juz kurma, juz mangga, juz semangka, sama juz timun bagi orang yang punya darah tinggi. Inilah rutinitas kita setiap tahun. Ini terus setiap tahun. Kayak gak pernah ada yang berubah. Semangat di awal, mundur, akhirnya mundur teratur di belakang hari, di kemudian. Padahal apakah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Demi Allah tidak.
Nabi pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah bagaimana keadaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Kalau bukan Nabi Muhammad yang mau kita jadikan panutan, siapa lagi mau kita jadikan panutan? Kalau bukan Rasulullah yang mau kita jadikan idola, siapa lagi mau kita jadikan idola? Lionel Messi, Ronaldo, siapa mau kita jadikan panutan kalau bukan Nabi Muhammad? Kalau bukan Nabi kita yang sudah dijamin beruntung di dunia ataupun dan juga di akhirat, orang yang paling berhasil, orang yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih sempurna. Mau dibandingkan dengan, jangankan dengan manusia, dengan malaikat sekalipun tak ada yang bisa menandingi kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma lam yajtahid fi ghairi. Nabi itu kalau udah masuk bulan suci Ramadan sungguh-sungguh beliau. Lebih sungguh-sungguh beliau kalau udah masuk bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairi. Dan Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi dibandingkan hari-hari sebelum 10 hari terakhir atau hari sampai dari 1 sampai 20. Bahkan kata Siti Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu udah siap-siap mau masuk bulan Ramadan, kain sarungnya dikencengin, ikat pinggangnya diketatin. Menunjukkan apa? Maaf dulu ya, istri-istri tinggal dulu di rumah, saya iktikaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sungguh-sungguhnya Rasulullah, nggak pernah kebayang sama kita ada orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad. Ini masjid bukan mushola, hadza masjid. Nabi SAW kalau sudah i'tikaf masuk ke dalam masjid, itu sampai satu kali Nabi SAW mau sisiran rambut. Kalau orang i'tikaf ya, atau biasalah kita i'tikaf atau biasa-biasanya jamaah-jamaah tabligh kalau i'tikaf, ketika mereka i'tikaf atau siapapun yang i'tikaf, kan nggak ada juga kita merasa wah ini kok nggak serius i'tikaf. Kalau misalnya kita keluar sebentar ya, beli bukaan, tengok-tengok, keluar sebentar kan nggak masalah, nggak menjadi suatu hal yang problem. Tapi lihat keseriusan Nabi ketika i'tikaf di 10 hari terakhir. Nabi mau sisir rambut. Kebetulan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu berdampingan, berhimpitan. Rumah Nabi yang diisi oleh Siti Aisyah. Nabi mau sisir rambut, ya. Nabi memanggil Siti Aisyah karena kebetulan Siti Aisyah ketika itu dalam keadaan sedang haid. Perempuan haid haram masuk ke dalam masjid. Nggak boleh perempuan haid duduk di dalam masjid, haram. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Alhasil Nabi nggak mau keluar masjid, Siti Aisyah nggak bisa masuk ke dalam masjid. Rumahnya berdampingan. Akhirnya Nabi yang memasukkan kepala beliau ke rumah, keluar daripada masjid, masjidnya, badannya Nabi masih di masjid, kepalanya saja yang masuk ke dalam rumah, disisiri oleh Siti Aisyah dari rumahnya. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, Nabi kita romantis. Nabi kita romantis. Romeo Juliet putus. Yang paling romantis tuh Muhammad Khadijah, Muhammad Aisyah, Romeo Juliet. Siapa lagi yang terkenal romantis? Itulah dia itu. Wah, itulah. Alhasil semuanya putus. Tidak ada yang lebih romantis dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad dengan istri-istri beliau. Itu Nabi SAW pernah satu kali meminta minuman. Ya, meminta minuman. Nabi haus, minta minum sama Siti Aisyah. Dikasih oleh Siti Aisyah. Kata Nabi SAW, Aisyah dulu yang minum. Moto ladies first itu dari Nabi sebenarnya. Bukan dari orang kafir, cuman bahasanya dari orang kafir. Ladies first. Nabi yang buat ladies first. Perempuan dulu. Disuruh oleh Nabi, minum duluan. Diminum oleh Siti Aisyah. Itu Nabi SAW beda sama suami-suami zaman sekarang. Kalau suami-suami zaman sekarang diambil juga mungkin gelas istrinya, tapi dicari, jangan sampai kena jigong istrinya.
Yang ada jigong istrinya dihindari. Tapi Nabi SAW diambil bekas minumannya Siti Aisyah. Itu kan kalau gelas habis kita minum kan masih nampak bekasnya, ya kan? Nah, bekasnya itu dicari oleh Nabi, yang mana Siti Aisyah bekas minumnya itu, bibirnya itu, disitulah Nabi SAW minum. Ini baru romantis. Kalau mau belajar romantis, belajar sama Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, adik-adik hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu Nabi romantis. Ya, padahal bisa aja kan Aisyah minta sisir, mau sisiran. Kan gampang aja, minta sisir, sisiran. Tapi Nabi nggak mau. Ya, udahlah istrinya malam nggak bisa didatengin karena Nabi fokus dengan i'tikaf. Tapi Nabi mau supaya istrinya ini tetap merasa diperhatikan. Ya, mau istrinya yang menyisiri Rasulullah. Ya, yang kedua hikmahnya adalah itu tadi, asal muasal hukum wanita haid itu tidak boleh masuk masjid. Siti Aisyah nggak bisa ke masjid. Harusnya kan kalau wanita haid boleh masuk masjid, ya tinggal masuk saja, nggak boleh. Yang ketiga, lihat bagaimana seriusnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa salahnya keluar ke masjid sebentar balik lagi? Tapi begitulah beliau sungguh-sungguh, khususnya kalau sudah masuk 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu adik-adik, ya, ayo kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Nabi, kesungguhan beliau kalau sudah di bulan Ramadan, ya, tidak jarang kaki beliau itu berdarah-darah, bengkak. Kenapa? Di malam hari beliau membaca Al-Quran, di dalam sholatnya beliau senantiasa bertahajud. Tidak terasa Al-Baqarah habis, belum selesai tambah lagi Al-Imran, belum selesai tambah lagi An-Nisa. Tak terasa sampai khatam Al-Quran dalam satu malam di dalam sholatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi bengkak kakinya setelah sholat itu karena terlalu lama Rasulullah berdiri. Tapi Nabi gak sakit, Nabi gak merasakan kesakitan. Kenapa? Nabi sedang membaca kalamullah, Nabi sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah berbicara dengan Allah, dia akan lupa akan segala hal. Man ista'nasa billah lam yasta'nis bighairih. Orang yang kalau sudah nyaman dengan Allah, nggak akan pernah merasa nyaman dengan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi, ya, senantiasa setiap malam beliau membaca Al-Quran yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, yang sampai hari ini kita sering mendengar banyak mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya bisa membelah lautan. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tapi bukan dokter Nabi Isa. Sakit-sakit yang udah hampir nggak bisa hidup lagi, dokter-dokter udah nyerah, Nabi Isa bisa. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Siapa lagi yang punya ini? Yang punya mukjizat? Nabi Ibrahim tidak dibakar oleh api. Walhasil mukjizat-mukjizat itu banyak, kita mendengar kisah-kisahnya diberikan oleh Allah kepada para anbiya. Tapi masih ada yang bisa melihat? Ada yang pernah melihat Nabi Musa membelah lautan waktu itu? Bani Israel takutnya kalau ada di sini nanti. Kalau masih hidup Bani Israel pula nanti, orang Yahudi pula. Ada orang Yahudi di sini? Tidak ada, insya Allah. Ada yang pernah melihat kejadian momen Nabi Isa ketika itu menghidupkan orang mati? Tidak ada. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, lebih keren. Nabi Musa bukannya mau merendahkan, tapi tetap Nabi kita lebih hebat. Nabi Musa itu belah lautan, Nabi Muhammad bisa belah bulan. Kerenan mana? Belah lautan apa lebih belah bulan? Sok tahu. Dua-dua keren. Buktinya kalau dua-duanya nggak keren, ada yang bisa belah lautan di sini? Tidak ada kan? Sehebat apapun, bawalah kalian tongkat. Kemana laut di sini yang paling dekat? Nah, cobalah ketok-ketok itu laut. Terbelah apa enggak?
Ikannya pun heran, apa yang dibuat sama abang ini? Tapi logikanya, lautan itu masih bisa dipegang, bulan itu gak disentuh. Nabi bisa belah sesuatu yang tidak bisa disentuh. Walaupun sebenarnya lautan pun bisa disentuh juga susah dibelah, kalau bukan itu mukjizat. Nabi pernah memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Nabi juga pernah menghidupkan orang yang meninggal. Kalaulah Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan, Nabi juga pernah berbicara dengan hewan. Tapi Nabi Sulaiman gak pernah bicara dengan benda mati. Nabi Muhammad bicara dengan benda mati. Kisahnya panjang, ketika Rasulullah berbicara dengan mimbar jizyah, yang mana Nabi SAW ketika itu posisinya mau ganti mimbar yang lama cemburu, nangis. Mimbar bisa nangis. Kalau sekarang mimbar kita ini nangis, kabur semua, nggak ada yang lagi mau di sini, hantu. Tapi waktu itu mimbarnya nangis, ya, sahabat juga heran, siapa yang nangis ini? Awalnya pelan, lama-lama Nabi sedang khutbah, suara nangisnya udah lebih besar daripada suara khutbahnya Nabi. Akhirnya Nabi udah karena nggak nyaman lagi berbicara, tertutup dengan suaranya nangisnya mimbar. Sahabat udah mulai nyari-nyari, siapa yang nangis ini kok besar kali. Akhirnya Nabi turun dari mimbar yang baru, Nabi elus-elus mimbarnya yang lama. Nabi ajak bicara mimbar itu. Ini kan berarti Nabi SAW berbicara dengan benda Nabi Sulaiman tidak bisa. Lebih keren Nabi Sulaiman atau Nabi kita Nabi Muhammad? Nabi Yusuf memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya tampan. Ya 11-12 lah sama saya. Tapi Nabi Yusufnya 12, saya minus 11. Ya, jauh. Tapi Nabi Muhammad ya, disebut oleh Allah, ketampanannya itu disebut oleh Allah di Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Yusuf lewat, itu perempuan-perempuan gak sadar, tangannya dipotong-potong, lagi motong buah, lagi motong bawang, gak sadar, tampan kali yang lewat. Manusia apa malaikat ini yang lewat? Padahal gak pernah juga tengok malaikat. Tapi gak sadar sampai terpotong-potong tangannya, bukan buah lagi. Tapi kita gak pernah dengar riwayat katanya Nabi SAW kalau lewat ada wanita-wanita yang terpotong tangannya. Katanya Nabi Muhammad lebih tampan. Iya, Nabi Muhammad lebih tampan. Perbedaannya, ketampanan Nabi Yusuf ya, itu dapat menimbulkan syahwat yang melihatnya, sehingga terpotonglah tangan-tangan para wanita karena syahwat melihat Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Nabi Muhammad bukan menimbulkan syahwat, menimbulkan mahabbah. Semakin dipandang Nabi kita Nabi Muhammad, semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa idza ra'ahu badihatan habbah wa idza khalatahu ma'rifatan ahibbah. Nabi Muhammad itu kata Sayyidina Ali, kalau baru pertama kali jumpa takut kita. Karena sangat wibawa Rasulullah itu. Marwahnya begitu tinggi Rasulullah. Tapi kalau udah duduk sekali, duduk lebih panjang lagi, tidak ada satupun yang gak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Nabi kita juga banyak mukjizat. Tapi sebanyak apapun mukjizat, keluar air dari tangan Rasulullah, macam-macam mukjizatnya Nabi. Adakah di antara kita yang pernah melihat momen itu? Tidak ada. Tapi tinggal satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di tangan Rasulullah, yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan mukjizatnya adalah Al-Quran. Oleh sebab itu adik-adik, 17 Ramadan kemarin merupakan satu momentum di mana Allah menurunkan Al-Quran. Makanya tanggal itu disebut juga dengan tanggal nuzulul Quran. Ini sampai jam berapa Ustaz? Nah? Sampai buka puasa? Janganlah Ustaz. Panjang kali. Awak yang haus, yang lainnya enak menyaksikan. Ya. Jadi momentum nuzulul Quran. Pernah nggak kita bertanya-tanya? Loh, Al-Quran itu kan diturunkan Nabi Muhammad masih jadi Nabi, ya kan?
Di Mekah dan di Madinah. Makanya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat pertama yang keluar Iqra. Lalu ayat-ayat surah-surah berikutnya turun sampai di akhir ayat adalah ayat Al-Maidah. Ayat apa kalau tahu? Masa ustadznya yang jawab? Muridnya tidak ada yang jawab? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dari proses Nabi di Mekah sampai ke Madinah, kenapa 17 Al-Qur'an, 17 Ramadan? Bukannya selama 23 tahun Nabi Muhammad jadi Nabi, di saat itu juga Al-Quran terus menerus turun kepada Rasulullah. Nah, dikatakan Al-Quran itu 2 kali turun. 2 kali turun. Kapan? Di saat 17 Ramadan. Turun dari mana? Turun daripada Lauhil Mahfuz, turun kepada Baitul Izzah. Itulah yang posisinya tanggal 17 Ramadan. Setelah itu, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Baitul Izzah memberikan angsuran, diangsur sama Allah, diangsur pelan-pelan keluar turun melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bulan ini satu-satunya yang disebut oleh Allah, bulan inilah yang menjadi bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan tadi saya katakan semua yang berkaitan dengan Ramadan itu, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu semua dimuliakan oleh Allah. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Israel. Jangan cepat-cepat kali melupa Israel. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril paling mulia? Rahasianya adalah kalau malaikat Jibril adalah yang Allah berikan amanah untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang membawa Al-Quran dimuliakan oleh Allah menjadi afdhalul malaikat, sebaik-baik malaikat. Nabi yang paling afdal siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diberikan amanah oleh Allah kalamullah Al-Quran. Apakah kalamullah cuma Al-Quran? Tidak. Injil kalamullah atau tidak? Kalamullah. Injil yang sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa kalamullah. Taurat kalamullah atau tidak? Kalamullah. Yang sesuai yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Zabur kalamullah, Al-Quran itu kalamullah. Berarti 4 ini semuanya kalamullah. Sama-sama kedudukannya kalamullah. Tapi Nabi Muhammad jadi yang paling mulia karena kalamullah Al-Quran ini tidak bisa disamakan dengan yang lain. Akhirnya Nabi Muhammad yang diberikan amanah Al-Quran menjadi nabi, kemudian menjadi rasul yang paling mulia dibandingkan nabi-nabi yang mereka juga diberikan kalamullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Al-Quran. Dan kita, kenapa kita dijadikan sebagai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Gak apa-apa. Dia gak apa-apa. Ini nomor soal ibadah. Puasa ibadah puasa, tidurnya orang puasa lagi ibadah. Ini lagi ibadah semua mereka. Ini waktu-waktu kamu saya waktu tidur juga ada jam segini. Mau dipaksakan satu remaja. Ini dalil-dalil nomor soal ibadah masih lagi dipraktekkan sama mereka ini. Nampak wajah-wajah khusyuk juga tadi kalau tidur pas lagi puasa. Alhamdulillah. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Untuk saya umat yang ukhrijat linnas. Karena ini adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena Allah amanahkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia
termulia karena menjadi perantara membawa Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang termulia karena Allah berikan kita kitab Al-Quran. Anda bayangkan kalau diri kita menjadi orang-orang yang ahli Quran, rumah-rumah kita senantiasa hidupkan dengan Al-Quran. Nabi SAW dia pernah bersabda, Al-baitul ladzi yuqra fihi al-Quran yatatara'a li ahli sama' kama tatara'an nujum li ahli al-ardh. Rumah yang senantiasa dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah itu diibaratkan oleh Rasulullah kayak kita di penduduk bumi. Kalau malam-malam nengok ke langit, langitnya semuanya gelap kecuali ada satu-satu yang terang. Apa itu? Bintang-bintang. Yang lainnya gelap. Ada satu-satu yang muncul, bintang-bintang itu yang terang. Begitulah penduduk langit ketika mereka melihat di malam hari ataupun di siang hari, ketika mereka melihat ke arah bumi, semuanya gelap kecuali ada satu-satu rumah yang terang. Ternyata rumah itu kata Nabi Muhammad